ini adalah tentang bangsa, saya tidak percaya kalau pertemuan itu adalah tentang bangsa. Saya meyakini Pak Jokowi tentu membawa pesan-pesan khusus baik dari dirinya atau dari orang-orang lain yang menitipkan pesan kepada Jokowi. Soal bangsa atau soal keluarga, keluarga. Emang ini sinetron kira-kira gitu. Ya kan? Memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Sehingga berbeda sekali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sepertinya Pak Presiden nggak mau lagi dijebak oleh Jokowi. Ini sebagai sesuatu hal yang sangat positif sekali, hal yang sangat bagus sekali bagi bangsa dan negara kita. Kedua tokoh ini adalah dua orang negarawan sejati yang sama-sama dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekarang tampaknya Pak Prabowo tidak mau lagi diatur-atur oleh Jokowi, tidak mau lagi ditakut-takuti oleh Jokowi, tidak mau lagi tunduk-tunduk kepada Jokowi. Politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Di Kertanegara, Jokowi Prabowo bersua dalam senyap hanya 4 mata. Silaturahmi kata istana. Tapi publik bertanya-tanya, apa benar hanya sekedar temu kangen dua tokoh bangsa? Pemirsa, saya Davi Pratama, inilah interupsi pertemuan Jokowi Prabowo soal bangsa atau keluarga. Ya pemirsa, saya langsung perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di panggung interupsi malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bung Freddy Damanik. Selamat malam Bung Freddy Damanik. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Ya. Ini kayaknya orang yang paling mengetahui nih apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo nih. Berikutnya ada politisi PSI Bang Faldo Maldini. Apa kabar Bung? Selamat malam Bang, sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makin segar ya. Alhamdulillah Bang, sehat. Yang penting sehat. Luar biasa. Hati juga ringan, yang penting. Di sebelah kiri saya ada Bang Ferdinand Huta Hayan, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung. Selamat malam Bung, selamat malam. Salam. Apa kabar? Baik, baik. Baik ya, luar biasa. Oke, sambil kita menunggu satu orang narasumber lagi yang nanti juga akan ikut serta dalam diskusi kita malam hari ini, ada Bung Ray Rangkuti. Namun saya ingin mengawali diskusi kita ini dari pertemuan antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo yang menimbulkan banyak asumsi, terutama oleh warganet begitu ya. Ini dikait-kaitkan dengan beragam peristiwa yang terjadi. Tidak terlepas dari konteks peristiwa politik yang terjadi belakangan. Saya ke Bung Ferdinand. Bagaimana Anda membaca pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Bagaimana Anda menempatkan pesan itu, Bung Ferdinand? Langsung ke saya nih ya. Harusnya ditanya mereka dulu yang paling tahu. Tapi baiklah, terima kasih ya. Kita memang memperhatikan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini kan sudah masuk kategori terlalu sering. Terlalu banyak durasi pertemuannya sejak Pak Prabowo menjabat presiden sampai sekarang yang tinggal beberapa waktu lagi akan genap setahun. Kalau tidak salah tercatat sudah 4 apa 5 kali ya pertemuan itu. Dan pertemuan kemarin berlangsung 2 jam. Memang banyak pertanyaan yang coba kita kemarin mencari-cari informasi. Apa sih sebetulnya yang diomongin pertemuan itu 2 jam. Kalau kita tahu kan presiden itu waktunya sangat amat padat sebetulnya. Tidak banyak waktu longgar dari seorang presiden kalau presiden itu bekerja dengan serius. Tapi ini ada waktu 2 jam yang diberikan untuk Pak Jokowi bertemu dengan beliau di Kertanegara dan dua belah pihak tidak menjelaskan apa-apa dari pertemuan yang ada pasca selesai pertemuan tersebut.
Biasanya kan Pak Jokowi ini orang yang ramah memberikan pernyataan segala macam. Dan orang sekarang bertanya-tanya apa yang dibicarakan. Apakah memang benar masalah bangsa ataukah masalah kepentingan politik pribadi atau kepentingan politik kelompok. Kita melihat ini nuansanya lebih kental kepada kepentingan politik kelompok dan bukan bicara bangsa. Karena kalau kita mengikuti sejarah Pak Jokowi setelah pasca menjabat sebagai presiden dan sekarang tidak lagi, saya belum menemukan statement-statement Pak Jokowi itu yang terkait dengan urusan-urusan kebangsaan. Tetapi lebih banyak berkomentar tentang urusan-urusan yang menyangkut dirinya, menyangkut Gibran, menyangkut Kaisang. Apa kira-kira spesifik yang dibicarakan? Ya makanya kita itu kan bertanya, apa sebetulnya? Maka kalau orang berkata ini adalah tentang bangsa, saya tidak percaya kalau pertemuan itu adalah tentang bangsa. Saya meyakini Pak Jokowi tentu membawa pesan-pesan khusus baik dari dirinya atau dari orang-orang lain yang menitipkan pesan kepada Jokowi dan pesan-pesan termasuk juga komitmen politik beliau dari dengan Pak Prabowo. Saya melihat ini seperti apa ya, Sabdo Palon menagih janji. Nah, saya melihat ini adalah Jokowi menagih janji karena mungkin Pak Jokowi melihat kalau kita melihat gestur Pak Prabowo terhadap Gibran kan memang kita bisa menyaksikan di media sosial bagaimana Pak Prabowo seperti berkali-kali melihat Gibran itu seolah-olah tidak ada di sebelahnya. Nah, ya kalau soal pembagian pekerjaan wajarlah karena memang tidak boleh ada matahari kembar. Seperti yang terakhir di acara HUT ini kita melihat bagaimana Pak Prabowo melintas begitu saja di depan Pak Mas Gibran ya. Jadi ini pertanyaan. Saya melihat ini adalah kepentingan Pak Jokowi yang dibawa menagih janji politik Pak Prabowo. Setidaknya minimal memastikan apakah komitmen janji politik itu ketika transaksi politik, ketika Pak Jokowi berujung mendukung Pak Prabowo masih on the track atau kita mau pisah. Saya garis bawahi, menagih janji. Bung Freddy, Anda sepakat dengan Bung Ferdinand bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menagih janji dari Pak Prabowo? Ya, jadi soal bangsa atau soal keluarga, keluarga. Emang ini sinetron kira-kira gitu. Ya kan? Ini kan politik kebangsaan, udah dijelaskan oleh Prasesnek. Ini politik kebangsaan, jangan ya dikerdilkan hubungan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi itu ya seolah-olah hanya seperti drama begitu loh. Ya. Ini menurut saya mengecilkan kedua pemimpin ini, ya menghina kedua pemimpin ini, hanya membatasi seolah-olah hanya urusan keluarga gitu loh. Jadi perlu kita apresiasi dan ini menjadi sejarah bagi Republik ini bahwa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo itu adalah dicatat sejarah adalah yang terbaik, termulus. Tidak pernah ada seperti ini. Komitmen sudah dibangun sejak awal bahwa ini adalah keberlanjutan. Ini visi tentang Indonesia maju, visi tentang Indonesia emas. Gitu loh. Jadi ini realitas politik yang kompleks dan rasional. Bukan bukan ini sinetron, bukan drama pertemuan untuk keluarga. Jangan begitulah. Ini seolah-olah melecehkan menurut saya ya kedua tokoh bangsa kita. Jadi menurut Anda yang dibicarakan apa? Soal bangsa? Jelas ini membicarakan tentang kebangsaan kita. Ya, isu ini ya mereka ingin menunjukkan bahwa stabilitas politik itu penting. Ya, kalau kedua pemimpin ini ya bertemu ya di tengah-tengah banyaknya permasalahan, di tengah-tengah banyaknya isu, ya isu-isu provokatif yang mengadu domba segala macam, pertemuan elit ini sangat penting untuk stabilitas bangsa dan negara ini agar program-program itu tidak tersendat. Agar program-program tidak tersendat. Ini soal kebangsaan. Saya sampai yang baru datang, Bung Ray, selamat malam, apa kabar? Malam, baik. Terima kasih sudah konsisten dengan peci hitam yang hadir di Interupsi. Bung Ray, tadi dikatakan bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini membahas soal kebangsaan. Namun tadi Bung Ferdinand juga bilang ada indikasi bahwa yang dibicarakan itu ternyata lebih banyak porsinya soal pribadi. Tanggapan Anda? Ya kalau disebut kebangsaan ya masa dua orang elit nasional bicaranya tentang kongko-kongko, yang enggak lah. Pasti tentang kebangsaan. Pertanyaannya kebangsaan buat siapa? Kan kalau mereka misalnya berbicara siapa yang mau kita calonkan 2029, ya memang itu kebangsaan.
Nah, kalau ya saya menyebutkan ya saya tetap maju, yang lain ya anak saya dukung duka dong. Ya. Mereka juga berbicara kebangsaan, tapi konteksnya untuk mereka sendiri gitu loh. Jadi menurut Anda itu yang ya kita nggak tahu. Itu yang ikut dibicarakan kita pada pertemuan nggak tahu. Itu kan persoalan kita ini kan karena ada dua tokoh besar, ya kan, presiden dan mantan presiden bertemu. Publik nggak tahu apa hasilnya. Ya. Itu mestinya ya menurut saya, apalagi di tengah sorotan begini banyak orang ya. Mereka berbicara poin yang dibicarakan tuh ini. Misalnya ya. Pak Jokowi menyarankan supaya apa dan sebagainya gitu. Nah karena nggak ada informasinya, hanya disebut berbicara tentang kebangsaan begitu ya. Ya spekulasi bermunculan di mana-mana. Ya. Jadi ketika bermunculan di mana-mana, jangan juga disebut ini mau memecah belah nih. Ini mau itu loh. Jelaskan dong apa hasilnya. Okay. Ya, oke. Walaupun 2 jam loh ya. Ya, 2 jam. Pertemuan tuh 2 jam. 2 jam hasilnya dijelaskan oleh Mensesnek Pak Prasetyo Hadi. Nah, dikatakan bicara soal kebangsaan. Namun kalau publik melihat intensitas pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo lebih sering daripada Pak Prabowo dengan Pak Gibran misalnya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, makasih Mas David. Saya kira kita perlu melihat Pak Prabowo sebagai seseorang presiden yang selalu menjaga hubungan baik dengan mantan-mantan presiden lainnya. Bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY, bahkan Pak Prabowo dengan Bu Mega, bahkan juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi dengan kondisi begini, politik merangkul ala Pak Prabowo itu adalah sesuatu yang lumrah dilakukan. Ya, tadi Bang Ferdinand bilang waktu padat itu weekend, jam makan siang. 2 jam. Ini kita dari tadi tebak-tebakan kan. Mungkin makan dulu pesan Gojek. Mungkin. Satu. Yang kedua, apabila kita lihat bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Bang. Mereka adalah orang yang sama-sama telah bertarung berkali-kali, tapi bisa bersatu untuk kepentingan bangsa. Jadi kami kira pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya pertemuan yang biasa sering dilakukan, mau kita bungkus kebangsaan, tentunya itu juga tidak asing lagi. Pun kalau seandainya saya ikutan di poinnya Bang Roy bilang bahwa ini soal politik, ya politik juga bagian dari kebangsaan tentunya. Ya, tentunya politik tentang bagaimana caranya tantangan yang dihadapi bangsa ini. Karena apa? Kita tahu Bang bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan soal keberlanjutan. Ya. Dalam hal ekonomi misalnya, Pak Jokowi stabilitas, Pak Prabowo ekspansi. Ada keberlanjutan di situ. Bicara soal lapangan kerja, Pak Jokowi prakerja, Pak Prabowo siap kerja. Kita bicara lagi soal harga bahan pangan yang selalu menjadi perhatian mereka. Oleh karena itu kami kira program-program keberlanjutan, tantangan yang akan dihadapi pasti dibahas. Ini soal kebangsaan. 2 jam bicara secara tertutup, kayaknya ada hal yang penting sekali untuk dibicarakan. Tidak bisa lewat telepon, tidak bisa lewat Zoom. Nanti Bung Ray, kita akan kembali saja dari berikut. Pemirsa Interupsi segera kembali.